minggu ini sudah masuk di tugas 1, Bapak Ibu. Tugas 1 kita soalnya hanya ada 5 aja ya Bapak Ibu ya. Hanya ada 5 soal saja begitu. Nah, mohon nanti untuk dijawab ya seperti diskusi-diskusi kita yang saya respon begitu ya. Terkadang meminta soal itu meminta analisis dari Bapak Ibu begitu, meminta analisis dari Bapak Ibu, tetapi dalam tiap analisa, kalau analisa itu kan sudah masuk di C3 ya Bapak Ibu ya, sudah masuk di penerapan, kalau ikut di taksonomi belum. Nah, supaya lengkap ataupun supaya benar begitu ya analisa kita, maka mohon nanti Bapak Ibu memasukkan dulu dasar teorinya. Misalnya dasar kayak kemarin diskusi kita misalnya nilai-nilai dalam IPS gitu ya kan, bagaimana pendapat dan nilai-nilai dalam IPS. Nah, supaya Bapak Ibu bisa mendeskripsikan atau bisa melakukan ini ya, memberi argumen terhadap nilai-nilai itu, maka Bapak Ibu harus tahu dulu nilai itu apa. Nilai dalam IPS itu apa-apa aja. Nah, kalau udah tahu nilai-nilai dalam IPS itu apa-apa saja, maka nanti bisa mengembangkan nilai itu gitu ya. Bisa nantinya membuat aplikasi penerapannya di lapangan dan sebagainya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk batas waktunya, nah hari ini kan tanggal 31 ya Bapak Ibu ya, tanggal 31, berarti Senin sudah tanggal 1, kemudian Selasa tanggal 2, ya paling lambat saya terima tanggal 3. Bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa sepakat enggak bahwa paling lambat saya terima hari tanggal 3? Iya Bu. Iya Bu. Oke, baik ya. Dikirimnya dalam bentuk PDF ya Bapak Ibu ya, karena sekarang pemberkasan saya ini juga harus mulai masuk pemberkasan gitu. Jadi pemberkasannya nanti pertemuan ke depan itu saya udah harus mengirim nilai tugas 1 Bapak Ibu begitu ya. RPP tidak baku, RPP nanti tidak baku. Kalian boleh memilih RPP apa aja, silakan memilih RPP. Asalkan kalian jangan salah mengambilnya dari kurikulum yang berikut. Oke, ambil RPP dulu ya. Ini contoh RPP aja. Ini contoh RPP, salah satu aja. Nanti kekurangannya akan kita pelajari. Gimana kekurangan RPP ini? Sekarang bisa tampil nggak RPP ini? Bisa tampil nggak di HP ataupun di... Bisa Pak, bisa. Jadi RPP itu nanti ada yang namanya identitas RPP. Nanti RPP ini boleh tambah dengan RPP rencana paket pembelajaran terpadu. Ya. Boleh tambah terpadu. Ini contoh saja. Nah, namanya identitas inilah disebut dengan identitas pembelajaran. Ini Bapak yang blok ini identitas pembelajaran. Identitas pembelajaran itu terdiri dari nama satuan pendidikannya mana, mata pelajarannya apa, gitu ya, kelas berapa, semester berapa, tema subtemanya apa, kalau ada tema, kalau subtema, kemudian alokasi waktunya. Nah, ini disebut dengan identitas daripada RPP kita. B, C, D, atau E misalnya. Itu siswa kadang-kadang menginginkan pertanyaan seperti itu. Maka jika diberikan pertanyaan yang menuntut siswa berpikir, pertanyaannya sering tidak dijawab. Maunya juga pilihan ganda, itu juga soalnya nggak mau panjang-panjang, maunya soalnya itu yang pendek. Ini juga menjadi salah satu atau faktor penyebab ketidaktenangan atau kerisauan guru yang ada di kelas. Kemudian identifikasi masalah yang ketiga yang berkaitan dengan disiplin belajar. Beberapa siswa tidak mengerjakan tugas atau PR. Guru memberikan tugas setelah akhir
kegiatan, diberikan tugas untuk PR, tapi siswa tidak mengerjakan PR. Ini juga perlu dicari penyebabnya apa, gitu kan? Kemudian siswa tidak memperhatikan pelajaran, dijelaskan oleh guru, siswa cenderung bermain, siswa cenderung mengerjakan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran misalnya. Selama pelajaran berlangsung, banyak siswa yang mengantuk. Apa sebabnya kok ngantuk? Apa penyampaian guru itu tidak menarik atau tidak merangsang? Atau memang anak yang biasanya mengantuk? Atau tadi malam siswa itu begadang? Dan lain sebagainya. Ini juga perlu dikaji. Cari penyebabnya, apa sebabnya. Kemudian siswa banyak yang saling mencontoh ketika diberikan tugas di kelas. Ya. Jadi ini juga perlu dicari solusinya. Apa sebabnya? Ya. Merupakan periode subur bagi pertumbuhan. Peneliti Bio of Medin simulasi menemukan bahwa apabila otak anak tidak mendapatkan lingkungan tentangnya, maka ia akan menderita. Apabila anak-anak jarang diajak bermain atau jarang disentuh, perkembangan otaknya 20% atau 30% akan lebih kecil dari ukuran normalnya pada usia itu. Murphy mengatakan bahwa perkembangan anak-anak yang menerima stimulasi hingga usia 6 tahun meningkat nilai kecerdasan sehingga kecerdasan lebih tinggi daripada teman-temannya. Esensi dan fundamental anak usia dini itu sehingga ada yang mengistilahkan sebagai usia emas atau paling berharga. B. Anak adalah praktisi dan investasi masa depan. Faktor lain yang perlu disadari adalah bahwa anak merupakan praktisi masa depan. Anaklah yang akan mengisi baik atau buruknya hari esok. Dua, implikasi terhadap kegiatan bagi anak. Pengembangan anak dipengaruhi oleh orang dewasa. Maria Montessori, seorang ahli pendidikan dari Italia, bagi terancamnya terhadap anak-anaknya. Kalau tidak dikerjakan ya tidak selesai. Ya, jadi menurut Ibu apa yang mudah dan deadline yang paling cepat tugasnya dipinta dikerjakan dulu. Dan jangan deadline yang lama Ibu kerjakan. Boleh juga dikolaborasi, masing-masing punya cara sih dalam pengerjaan tugas. Bisa nggak bisa ngatur Ibu Bapak. Jadi ya Ibu yang bisa atur ya semuanya. Ini nanti saya tunggu hasilnya saja. Terima kasih ya Bu Sari. Ada yang tanyakan? Tentang tugas? Sama-sama Pak. Ya. Nggak ada nggak? Sudah. Tugasnya Nggak ada Pak. Mau nambah atau mau dikurangi? Boleh dikurangi Pak. Itu udah dikurangi harinya. Kurang apa lagi nih? Ya, makasih ya Bu. Ya Pak. Ya, selamat pagi. Yuk. Saya lanjut Selamat pagi. Bu Mbak Tadia. Nangka. Ya. Bu, lagi di mana? Ya. Lagi di rumah Sendiri. sama orang tua. Oh, mana orang tuanya nggak ngomong? Apa? Orang tuanya mana nggak kelihatan? Di dapur. Masakan Ibu? Ya. Oh, kalian ya? Ibu di kamar. Ibu udah tahu tugasnya? Udah. Jadi saya nggak perlu lihat Ibu nih. Ya. Ada yang perlu ditanyakan? Enggak itu sih, udah jelas semua. Oke, udahlah kalau udah jelas. Saya pamit ya Bu. Ya. Terima kasih telah hadir. Pagi. Ya. Pagi. Lanjut ke Dengan jawaban nomor 1, di mana
Untuk tujuan pendidikan di Indonesia itu sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sedangkan beberapa bagiannya itu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Yang Maha Esa. Tujuan pendidikan yang pertama ini menunjukkan bahwa iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Sedangkan untuk menjadi manusia yang berakhlak mulia, tujuan pendidikan nasional yang kedua ini berkaitan dengan manusia yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Setiap individu memiliki sifat yang berbeda dan perbedaan ini berpotensi memiliki konflik antar individu. Sehingga di pendidikan nasional bertujuan untuk lebih memuliakan akhlak manusia. Kemudian yang terakhir menjadi manusia yang cakap. Tujuan pendidikan selanjutnya adalah menjadi manusia yang cakap. Hal ini sangat penting sebagai tolak ukur kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Jadi bobot di sini penilaiannya sebenarnya kalau yang pertama kan waktu ini kata kuncinya kalau rumusan masalah yang pertama itu waktu pelaksanaan pembelajaran tidak sesuai waktu yang direncanakan. Nah itu ya. Nah sekarang kita fokus pada ini alternatif yang rumusan masalah ya, masalahnya. Nah diminta 4 dari 5. Nah tapi sebenarnya munculnya 5. Nah dari 4. Nah, yang kedua itu tidak semua siswa berkesempatan untuk dinilai. Nah itu. Kemudian yang ketiga untuk IPA, untuk SBDP itu tidak semua siswa. Ini mengapa seluruh siswa tidak dapat menilai? Tidak semua siswa menyelesaikan membuat kembang sepatu. Kemudian yang keempat di sana mengorganisasikan kelas dalam. Nah ini Ibu Emma itu belum mantap dalam pertumbuhan badannya. Ini fisik kali ya. Fisik. Jadi kalau gizi itu ya tentu juga ya. Selain fisik juga berpengaruh ke dalam perkembangan berpikirnya juga ya kan. Nah, gizi ini. Kemudian tingkat sosial ekonomi. Anak yang dibesarkan oleh keluarga dengan tingkat sosial ekonomi yang lebih tinggi biasanya akan lebih terpenuhi semua kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan fisik. Kebutuhan hidup. Jadi kalau kita kan ada tuh teori kebutuhan Abraham Maslow ya, teori kebutuhan Abraham Maslow. Jadi dia mengurutkan kebutuhan-kebutuhan itu dari bawah dulu, dari bawah. Jadi yang pertama itu adalah kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik. Jadi ketika kebutuhan fisik terpenuhi, baru kemudian naik lagi ke rasa aman. Nah, rasa aman. Kemudian yang paling tinggi dalam teori kebutuhan tersebut ada aktualisasi diri ya, pencapaian. Masih ada tutor yang memberikan tugas di kelas dan dikerjakannya di kelas. Harusnya ini kan tugasnya dikerjakan di luar kelas ya. Halo Pak Tommy.
Halo Pak Tommy. Ini diam mahasiswanya lagi ngapa ya? Lagi ngerjakan tugas, Pak. Pak Tominya kemana Pak Tominya? Pak Tominya ada nih. Halo Pak Tommy. Halo Pak Tommy. Ya, seharusnya tugasnya bukan dikerjakan di dalam kelas, tapi di luar kelas dia. Nanti tolong sampaikan dengan Pak Tominya ya, monitoring dari UT Pontianak, sampaikan bahwa tugas ini bukan dikerjakan di dalam kelas, tapi di luar kelas. Diberikannya memang di dalam kelas, ya, tapi dikerjakannya bukan di sini. Kalau untuk web ini tetap untuk melaksanakan tutorial dan menjelaskan materi juga gitu. Jadi bukan untuk mahasiswa mengerjakan tugas di sini. Nanti tolong sampaikan. Mungkin Pak Tominya lagi ke belakang kali. Baik, Pak. Ya, oke. Baik, Pak. Kami sampaikan, Pak ya. Hanya menjelaskan sih Pak. Iya, makasih Pak. Ini dengan Bapak siapa, Pak? Fahri. Ya. Oke, makasih semuanya. Lalu terjadilah negosiasi antara suami dan istri. Begini saja Pak, kita cek ini anak ini kecil, anak muda, anak kecil ini apakah dia sengaja atau tidak. Kalau dia ini kan cek dengan bagaimana caranya, kita siapkan sesuatu benda yang enak, kayak gitu, bagus, tapi tidak mencolok. Tapi ada suatu benda yang membahayakan dia, tapi sangat mencolok warnanya gitu. Oleh kalau begitu disiapkan dua barang, satu minuman atau makanan gitu, susu atau pisang kayak gitulah ya, tapi tidak mencolok warnanya. Yang satunya dia mencolok tuh apa? Bara api. Lalu sudah dikelilingi dilihat orang banyak, itu dua pihak kan, pihak suaminya Fir'aun yang ingin membunuh bayi ini, pihak istrinya Asia yang ingin mempertahankan. Ini anak kecil kok nggak tahu apa-apa gitu. Dicek saja dengan ini. Artinya maksud saya cerita ini, anak kecil termasuk Pak ini senang hal-hal yang mencolok walaupun membahayakan dirinya. Tiba-tiba apa? Disuruh merayaplah Musa kecilnya merayap. Akhirnya apa yang dia tangkap? Apakah yang enak dimakan dan diminum tadi, ataukah yang membahayakan? Ya, ternyata bara api itu yang terekamnya langsung dimasukkan ke mulut. Tapi hukumannya, mohon maaf, bukan tetapi, hukumannya itu sederhana. Jadi mungkin kalau misalnya lebih hal-hal yang bermanfaat, seperti kalau cuci toilet juga saya rasa itu sudah keterlaluan juga, karena memang kan untuk toilet sendiri kan memang sudah ada tenaga kebersihan ya, kecuali kalau pas hari Jumat atau hari Sabtu itu ada kerjasama, kerja bakti, itu murid membersihkan bersama-sama, itu beda lagi. Nah, kalau untuk hal yang lebih jelasnya, yang lebih bermanfaat, itu mungkin nanti kamu buat karya tulis ya, bukan karya tulis ya, maaf, mungkin yang bisa ditempel di ruangan gitu kan. Kemudian mungkin ibaratnya karya tulis juga bisa, ataupun bikin puisi. Nah, itu kan lebih bermanfaat. Mungkin itu membuat sesuatu teman-teman yang lain juga tidak merasa bahwa guru ini guru yang mereka benci, guru yang killer gitu ya kan. Nah, di sini kita harus pemberian hukuman yang hendaknya yang segera. Dan segera artinya ya mungkin bisa dipikirkan kembali lah nanti untuk yang segera itu yang seperti apa. Mungkin kalau yang segera itu mungkin berpuisi di depan kelas gitu kan, ataupun banyak hal-hal yang lainnya selain
berpuisi ataupun bersajak ataupun berpantun. Nah, itu lebih baik sebenarnya. Salam dan dilanjutkan dengan membaca doa yang kegiatan itu disebut orientasi, kemudian mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari dan diharapkan dikaitkan dengan pengalaman peserta didik untuk mengapresiasi. Terus yang ketiga, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Itu masuk ke motivasi. Kemudian masuk pada kegiatan inti. Kegiatan intinya itu alokasi waktunya sekitar 140 menit dengan siswa membaca dan mati dongeng yang berjudul Kuda dan Keledai. Syarat dengan beban. Setelah kegiatan membaca selesai, siswa didorong untuk bertanya kosakata yang tidak dipahami. Guru dan siswa mendiskusikan kosakata yang belum dipahami siswa. Kemudian siswa menyusun kata acak sehingga menjadi kalimat yang menjadi pesan moral dalam dongeng tersebut. Siswa membuat cerita bergambar berdasarkan dongeng. Terus siswa dan guru mendiskusikan tentang perbedaan sifat yang dimiliki oleh individu di sekitar rumah. Seperti perbedaan sifat antara ayah dan ibu, adik dan kakak. Jadi di sekitar rumahnya dulu, dalam ruang lingkup yang kecil terlebih dahulu. Halo Ibu Dwi. Halo. Iya. Sedang kegiatan apa ini, Bu? Lagi diskusi, Pak. Oh, lagi diskusi. Oh, lagi pada kelompok diskusi persiapan 2 menitan lagi mau presentasi. Oke. Saya pikir ngapa kok diam semua nih kan? Baru masuk nih. Lagi ngerjain tugas. Gimana ibu-ibu? Udah beres? Diskusinya? Udah. Yang kelompok 1 udah lengkap? Halo ibu. Iya, yang kelompok 1 sudah lengkap kah? Lengkap bu, kami lagi persiapan bu. Iya. Yang kelompok 2 sama kelompok ini juga ya, siap ya disimak teman-temannya. Poin-poin penting yang disampaikan sama teman-temannya. Apakah maknanya sama? Kami sedang menikmati makan malam di meja makan. Pertama, kami sedang makan malam di meja makan menikmati. Apakah ini mempunyai makna? Ayo, Bapak Ibu, apakah ini mempunyai makna? Kami sedang makan malam di meja makan menikmati. Apakah ini mempunyai makna? Maksudnya ada ini? Jelas tujuannya? Enggak, Bu. Tidak. Kami sedang menikmati makan di meja makan malam. Lebih tidak punya makna kan? Di meja sedang menikmati makan malam makan kami. Kalau ini maksudnya, frasa itu tidak dapat dipisahkan antar unsurnya. Jika kita pisahkan, dia tidak mempunyai makna. Tidak bermakna. Nah, itu yang pertama. Kemudian, sini kan ada 3 frasa tadi. Nah, contoh lagi. Frasa adalah kumpulan kata non-predikatif. Apa maksudnya kumpulan kata non-predikatif ini? Artinya frasa itu tidak memiliki predikat dalam strukturnya. Perhatikan juga contoh berikut ini. Buku saya. Buku Halo.
chatnya masalah yang sudah ditemui dan bakal jadi objek penelitian Anda. Karena kalau tidak dari sekarang belum teridentifikasi, takutnya Ibu kita masuk modul 3 dan 4 nanti Anda tidak bisa menyelesaikannya. Karena di modul 1 dan 2-nya tidak dipahami. Silakan. Ini yang belum bisa akses LMS yang terpantau Ibu yang sudah dikonfirmasi. Siti Lilis Lasmiatun. Siti Lilis tadi masalahnya emailnya enggak ada notifikasi ya? Siti Lilis. Halo. Iya, Bun. Itu masalah di email tadi itu. Kok maksudnya ke Mbak apa? Tahu, tetap online kita ya, tetap online. Hanya saja siapa sih dalam perjalanan nanti. Nah, Pak, ya. Saya mau kirim ini. Terima kasih, Pak. Saya cari grupnya. Kalau ada yang bingung silakan ditanyakan. Kirimnya di mana, Pak? Pokoknya kerjakan dulu 2 jam ini. Kalau belum selesai, enggak apa nanti kirim. Kan saya belum upload di LMS nih. Nah, Iya. Jadi santai lah. Ya, tidak perlu terlalu mendesak. Iya, Nanti Pak. baca. Berarti udah bisa keluar dari Microsoft Teams, Pak, mengerjakan tugasnya. Belum bisa, Bu. Tadi kan Bisa saya upload, bisa. Oke, sekarang saya upload di LMS, bisa. Ya, buka LMS. Kemudian apa namanya itu mata kuliahnya apa? Bagaimana jelas sudah masalah Pokjar, ya sekali lagi Pokjar tidak ada masalah, ya. Identitas Anda yang paling utama adalah nama dengan NIM saja, yang paling utama. Ada lagi? Ini atas nama Dahlia, Pak. Tadi udah masuk kan, Bapak dengar nama tanya. Saya coba masih juga soal Bapak putus. Ya kayaknya jaringan di sana kurang baik ya, suaranya putus-putus ini. Ya. Oke. Dan dia sudah. Ya. Ada lagi terkait dengan tugas atau yang lain juga boleh. Ya. Yang lain juga boleh, silakan. Pertama terkait tugas dulu deh. Cukup jelas kira-kira sudah ada bayangan belum untuk menjawabnya? Sudah, Pak. Tidak dikerjakan saat ini ya. Saat ini kita nanti kalau ya sudah jelas semuanya kita akan dari modul berikutnya. Oke, sudah jelas ya. Ya saya ulangi lagi. Pak, kalau ya. Bagaimana? Kalau yang dengan Christina Nila, Pak. Christina Nila ya, kenapa? Kalau yang meringkas itu batas waktunya kapan, Pak? Hari ini ya? Wah, kalimat baik. Terima kasih, Ibu ya. Ibu Aquilina Yunita ya. Dalam satu topik, kemudian ada berkaitan dalam beberapa kalimat, maka terbentuk sebuah paragraf itu sendiri. Betul apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Di sini saya mengutip dari Ramlan dalam Rohmadi dan
Nasca ini 2010 mengatakan di sini bahwa paragraf itu bagian dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat, ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Aquilina tadi, dari beberapa kalimat-kalimat sehingga membentuk paragraf itu, ya. Ini mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Nah, kalimat-kalimat dalam paragraf itu memperlihatkan kesatuan pikiran yang mempunyai keterkaitan satu topik. Jadi dia memiliki keterkaitan dalam satu topik itu sendiri. Jadi paragraf juga bisa dikatakan sebagai alinea. Fungsi paragraf itu sendiri. Fungsi dari paragraf itu sendiri, yang pertama adalah sebagai penampung dari sebagian kecil jalan pikir. Jadi di sini klausa merupakan unsur kebahasaan yang berada pada tataran yang lebih rendah daripada kalimat. Itu klausa di bawah kalimat, tatarannya lebih rendah daripada kalimat dan lebih tinggi dari frasa atau frase, ya. Dia lebih tinggi tatarannya. Unsur kebahasaan dia lebih tinggi dari frase, lebih rendah dari kalimat, ya. Karena di sini unsur inti dari klausa adalah subjek atau subjek dan predikat. Jadi perlu diketahui, ya, unsur inti dari klausa adalah subjek dan predikat. Nah, jadi seperti yang kita lihat dalam slide, yang sudah dijelaskan bahwa klausa merupakan kelompok kata dalam kalimat yang mengandung predikat atau kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat. Seperti yang kita lihat di contoh, ya. Ini berdasarkan contoh yang dikutip dari buku materi pokok, ya. Saya akan pergi bila dia ikut. Kemudian yang kedua, dia pergi pukul 6 ketika saya sedang mandi. Ada yang belum srep gitu, belum greget ada? Atau Ibu lanjutkan? Ibu lanjutkan, ya? Lanjut, ya. Alhamdulillah. Oke, kedua. Ya, 2. Wal miatun. Ya, silakan bantu Ibu wal miatun. Biar tenggorokan Ibu ndak kering oleh. Saya belum kelihatan Pak saya, Bu. Ya, bagaimana? Yang transit Ibu tuh belum kelihatan. Oh, belum nampak, ya? Tidak jelas kali, Bu. Tidak jelas kali. Iya. Sekarang bagaimana? Baru data kuantitatif dia masih ada di sini. Kuantitatif? Ya, baru ada itu aja. Iya, di tempat kami sudah berubah, Ibu. Nah, dah, Bu. Dah? Ibu. Ya. Ya, silakan. Coba. Data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berupa kalimat-kalimat atau data yang dikategorikan berdasarkan kualifikasi objek yang diteliti. Misalnya, baik, buruk, pandai, dan sebagainya. Contoh data kualitatif, siswa berdiskusi secara aktif. Perhatian siswa terhadap mata pelajaran matematika rendah. Dan rata-rata nilai siswa di bawah KKM. Baru bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Pak Dhani membuat pernyataan, nanti kita sesuaikan, ya, jawabannya. Ya, ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, nanti ini dikaitkan, nanti kira-kira nanti masuk enggak yang Ibu disampaikan, nanti masuk dalam kategori jawaban ini enggak, ya. Ini jawaban dari identifikasi masalah yang pertama dan yang kedua
Pak Dhani membuat pernyataan sendiri dengan mengatakan siswa pasti paham. Padahal belum tentu anak itu paham, hanya telah mengatakan, ya, siswa pasti paham dan langsung memberikan soal untuk diselesaikan siswa. Ya. Nah, kemudian keadaan kelas tampak tidak terkontrol. Anak ribut. Ya, ini seperti tadi yang disampaikan siapa tadi? Ibu siapa tadi? Anak ribut, Bu Trisnawati ya. Ya. Keadaan kelas tidak terkontrol sebab sebagian anak ribut dan bahkan ada yang bertengkar dengan teman sendiri. Hanya sebagian kecil siswa yang tampak mengerjakan soal. Ya. Sudah, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke, sekarang coba kita diskusikan bersama. Untuk V garis atas ini untuk berapa? Bilangan 5.000. Oke, 5.000. Kemudian untuk X garis atas ini adalah 10.000. 10.000. Oke, nah untuk 1024, 1000-nya adalah MXX 1V. X IV. Oke, jadi 1000 adalah M, kemudian 20 adalah XX, 4-nya adalah IV. Nah, untuk 2440 minat siswa. Begitu Bu, kurang lebih. Bagaimana? Ya Bu, sudah bisa diterima. Baiklah, ada pertanyaan lagi untuk presentasi kelompok modul 3. Satu pertanyaan, Bu. Silakan Pak. Dari Fajar. Gini Bu, saya mau nanyakan, bisa enggak ya, atau bagaimana sih kita menentukan sesuai atau tidaknya perkembangan anak dari hasil karya seninya gitu, bisa enggak Bu ya? Misal kalau dia anak kelas 1 itu harusnya bisa menggambar ini gitu. Misalnya anak kelas 6 itu ciri-cirinya dia bisa menggambar bagaimana gitu, apakah ada standarnya. Kan kalau misalnya untuk untuk olah suara kan itu mungkin bisa lah, karena di situ kan kita bisa ngelihat kemampuan mereka menyesuaikan nada, itu bisa. Tapi kalau untuk gambar yang kadang tuh agak kesulitan kita menentukan standarnya. Kan kita kan perlu memberikan penilaian Bu, misalnya kita memberikan tugas menggambar kepada anak Ini udah ke salon, tidak enggak kaku, pemanasan dulu, jangan langsung ngerjakan ya. Iya Pak, iya. Nah Pak, alhamdulillah saya Pak, alhamdulillah sehat. Ibu jangan ketawa, sehat lah kalau enggak ketawa. Iya, harus semangat Pak, harus semangat.
Ibu di mana nih sama teman-temannya tuh? Enggak, Pak. Sendiri. Oh, benar sendiri. Iya. Berarti saya nih. Kenapa, Pak? Udah lihat LMS, sudah kan? Udah, Pak. Yalah, berarti tidak perlu penjelasan detail lagi ya. Udah. Iya, ya. Kalau nanti tanya saja. Masih ya, Bu. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya. Saya lanjut ke Ibu Sri Wahyuni. Ibu Sri, apa kabar? Ibu Sri. Ada tanya. Ibu Sri. Ada. Lanjut. Bisa. Ibu Masdah, Bu. Apa kabar? Pak, Om, Bu di mana? Lagi di rumah. udah ngecek LMS, tugasnya gimana? Iya, Pak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Semoga bisa ngerjakan tugasnya dengan baik dan nggak mengurangi berat badannya dalam kerjakan tugas ya. Iya, Pak. Capek ya istirahat. Makasih ya Bu Masda ya. Iya. Nah, dengan video Pak, nanti siswa ngirimkan videonya. Nah gitu. Jadi sekarang kan sudah zaman IT. Nah jadi bisa. Jadi sehingga waktu untuk membaca puisi itu tidak ini. Nah jadi siswa diminta merekam membacakan sajaknya. Kan? Nah kemudian terkait dengan ini. Jadi artinya Bapak Ibu, alternatif yang ditawarkan di buku ini bisa kita kembangkan. Nanti ketika soal Bapak Ibu tulis sana menjawab soal ujian itu. Nah, jadi caranya bagaimana? Ya, dengan memperhatikan tadi obat-obatnya tadi. Nah, Pak, ini pendekatannya Pak bisa di ini Pak. Kalau menurut saya pendekatannya atau ini dengan metodenya Pak. tutor teman sebaya. Oh, caranya gimana? Nah, gurunya panggil. Ada 12 siswa misalnya yang terampil dalam SBDP. Oh, ini biasanya yang terampil nih 12 orang panggil. Nah, suruh duduk di depan. Nah, guru mendemonstrasikan. Nah, tentu yang di depan ini kan serius nih. Nah, nanti udah selesai. Nah, nanti 12 orang ini yang nanti menyampaikan bagaimana cara membuat itu dengan baik dan benar. Nah, jadi kan sudah bisa menyelesaikan itu untuk semua siswa tadi. Paling tidak ya mungkin ada yang keteteran. Namun tidak semua siswa sampai tak selesai gitu. Nah, Tunggu. Belum. Nunggu kawannya dulu ya kalau gitu. Ya, ada beberapa yang belum selesai. Silakan segera diselesaikan baru kita sharing sama-sama. Ya, ini juga sama nih, tugas dikerjakan di dalam kelas. bukan Bu Mirda kah? Orang UT kali enggak kah? Biasanya ada orang UT datang. Bu Mirda ada, Mirda kamu nih. Ada kah? Mana ya? Ada lagi yang mau menambahkan? Kalau enggak ada, Pak Bu. Bu Mirda ada, entah Bu. Mungkin orang UT kali Bu. Ya, urut. Halo? Ya, Halo. sharing. Hampir semua ini. Halo Pak. Halo? Halo Walida. Halo? Halo, iya. Saya. Saya dari UT, Bu. Oh iya. Kami lagi diskusi modul tentang itu gadget. Materinya komputer AUD ini, Pak. Ya,
Jadi gimana? Teman-teman mungkin yang lain masih ada mau nambahkan? Bu Yeni? Saya Pak Bujang. Bu Delima ya? Iya Pak. Siapa? Iya Pak, saya. Delima. Gini Bu, sebenarnya nambahin sedikit, bukan nambah Ibu ya, malah sebenarnya saya ini mau minta saran sama Ibu dan teman-teman. Jadi kan anak murid kami tuh kan Bu, yang tadi udah ketergantungan gadget tuh, tergantungan HP itu kan sekarang kan dibawa orang tuanya ke terapis tuh Bu. Jadi itu kan kalau kita ya Bu sebagai pendidik PAUD ini kan biasanya jika anak belum mau mengerjakan tugas, apalagi ini kan masih 4 tahun ya Bu umurnya ya, dan memang berkebutuhan khusus gitulah Bu, istimewa anak nih Bu. Yang justru akan memberi inspirasi teknik penciptaan karya seni. Oke, terima kasih Bu Marsya atas penjelasan KB1 beserta kawan-kawan yang lain. Nah, sekarang kita akan masuk kepada kegiatan belajar 2, yaitu mengenai tentang ruang lingkup penggunaan teknologi. Sistem teknologi dapat berubah teknologi sederhana dan teknologi tinggi. Nah, di situ teknologi sederhana menggunakan energi manusia dan alam. Teknologi sederhana dengan energi manusia meliputi tarik, putar, dan pukul. Sedangkan pada teknologi sederhana dengan energi alam itu meliputi energi angin dan energi air. Nah, dikatakan sebagai teknologi sederhana karena kinerjanya masih manual. Nah, di situ kawan-kawan dapat melihat contoh teknologi sederhana. Nah, yaitu di sana ada energi manusia dan juga energi alam. Nah, di situ ada gambar-gambarnya bisa dilihat. Oke, selanjutnya teknologi tinggi. Nah, teknologi tinggi ini menggunakan energi listrik dan digital. Dikatakan teknologi tinggi atau high teknologi untuk sebutan kinerja manual itu sudah diganti oleh listrik. Teknologi tinggi merupakan hasil eksperimen teknik dan bahan. Nah, di situ ada gambar, itu ada mobil Tamiya dan komputer. Memanglah. Ya, halo? Ini saya terkeluar nggak? Halo? Ya Bu, masih terhubung. Kenapa saya nggak bisa dengar ya? Halo, masih Bu? Bu, Frida mau nanya nih tentang pengerjaan tugas TAP yang pertama ini. Kita menggunakan tulisan tangan atau gimana Bu? Atau diketik melalui apa? Komputer, laptop gitu? Halo? Ya Bu, dengar Bu suara Ibu? Aduh. Bu, halo. Kedengaran nggak suara saya Bu? Juga ke WA pribadi saya. Jangan kirim ke dalam grup karena nanti di situ udah tinggal copy paste. Jadi secara WA pribadi saja sebutkan nama sama NIM. Setiap chat ke saya Bapak Ibu sebutkan nama aja dulu. Nama karena saya ada ngajar 4 kelas di semester ini, jadi kadang-kadang ada kemarin namanya Iqbal. Di Pokjar ini ada nama Iqbal, di Pokjar satunya ada namanya Iqbal. Jadi saya kebalik nilainya. Nah, jadi kalau misalnya nanti ngirimkan tugas, buat namanya sama NIM-nya. Sama Pokjarnya, Pokjar mana. Jadi saya tahu lah nilainya, masukkan kemana. Ya. Udah, nah, untuk tugas nanti saya kirim sekitar sore lah. Ketika saya udah ketik baru saya kirim ke grup. Dikerjakan, boleh diketik. Kumpulkan paling lama hari Rabu pukul 23.59. Hari ini kalau materi tari sudah selesai,
Kalau yang belum punya laptop, boleh tulis tangan ya. Boleh, tapi tulisannya bisa dibaca ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, saya tampilkan materi hari ini. Kita masuk ke tari. Kalau materi tari sudah selesai, boleh. Kooperatif, ya. Model belajar kooperatif. Nah, kita lihat di sana model belajar kooperatif. Yang pertama itu hakikatnya meningkatkan hasil belajar pembelajar, jadi meningkatkan hasil belajar siswa, maksudnya gitu ya. Pembelajar itu adalah siswa. Jadi kooperatif ini bekerja sama juga ya. Kemudian atau berkelompok ya. Kemudian yang kedua meningkatkan hubungan antar kelompok belajar kooperatif ya, memberi kesempatan kepada setiap siswa untuk berinteraksi dan beradaptasi dengan teman satu sama lain untuk mencerna materi pelajaran. Nah, ini hakikatnya. Jadi meningkatkan hubungan antar kelompok. Jadi antara kelompok satu dengan kelompok dua itu hubungannya semakin meningkat ya, dengan belajar kooperatif. Ini memberi kesempatan kepada setiap siswa untuk berinteraksi. Nah, yang seharusnya jadi predikat menjadi subjek itu akan menjadi rancu ya apabila diterapkan. Jadi untuk penulisan kalimat itu perlu diperhatikan bagaimana kaidah penulisan, kemudian unsur-unsur yang termuat di dalamnya. Paling tidak dia harus memiliki unsur-unsur subjek dan predikat. Itu yang bisa dinamakan dengan kalimat lengkap ya. Jadi sekiranya itu untuk kegiatan pembelajaran pertama, paling tidak rekan-rekan mahasiswa semua sudah memiliki gambaran, oh ternyata klausa, ternyata frasa, ternyata kata, ternyata kalimat itu merupakan bagian dari ilmu sintaksis. Ilmu sintaksis adalah atau kajian linguistik yang mempelajari, oh ternyata tingkatan-tingkatannya, oh seperti ini kata. Untuk lebih spesifik ada bagian dari kata, misalnya kata dia bagian dari kata sifat, kemudian ada penjabaran secara detail, ada ilmu yang mempelajari. Dalam kaitannya dengan sintaks ada cabang-cabangnya. Tapi di sini kita lebih fokus terutama pada materi dan pembelajaran kita pada hari ini. Kita lebih fokus bagaimana konsep atau gambaran umum sintaksis itu seperti apa. Kemudian unsur-unsur yang termuat dalam sintaksis itu seperti apa. Oke. Kemudian kaitannya dengan saya bukannya apa-apa, saya justru pikirnya ingin juga menyelamatkan Nuan. Makanya cara saya tadi itu, saya kirim soal itu duluan, bukan hari ini. Kalau hari ini dikirim, besok lusa saya yakin Nuan tidak akan bisa mengerjakan. Tapi kalau sudah seminggu ini, sudah cukup lama, tambah lagi berapa hari, harus selesai lah ya. Saya juga berusaha, apalagi Nuan ya, fokus ya, kan dengan fokus mengerjakan mata kuliah keterampilan. Kalau aman ini aman kamu ya, karena nilai ini memang diperhatikan UT. Kalau seandainya ada ujian kan nilai ini dipakai ini kan. Nah berarti beruntung kamu ya, gunakan kesempatan ini. Kemudian sudah saya katakan ya, pisahkan ya kemudian ada juga nih ya, kemarin kan ya, karena kawan-kawan ini kalau modul jadi satu besar itu kan kadang-kadang membaginya susah. Kalau saya katakan modul 1 dan modul 2 itu dipisah, bukan dipilih, bukan pilihan lalu satu aja dipilih, 2 enggak, bukan kayak gitu ya. Tolong ya, ini rekan-rekan ada yang bertanya tuh kan ya, kalau dipisah itu tetap dua-duanya dibuat ya. Ya tapi kalau bisa disatukan Anda ya, cuman diberi tanda aja modul 1 modul 2 bisa disatukan pun enggak masalah. Tapi bukan berarti langsung pilihan, itu enggak kayak gitu ya. Saya beri soal ini. Saya berharap tampilan ini bisa dilihat di layar HP atau laptop Bapak Ibu semua. Contoh kasus A bisa dilihat di HP masing-masing mahasiswa. Kelihatan nggak?
Halo? Kelihatan, Pak. Oh, kelihatan ya? Ya. Sekarang kalau memang kelihatan, akan kita coba bahas, ya. Contoh kasus A, ini udah saya kirimkan melalui grup, sehingga Bapak dan Ibu semuanya bisa membaca melalui WA-nya masing-masing. Tugas yang perlu dilakukan oleh para mahasiswa yaitu membaca secara cermat, ya, membaca secara cermat. Di bawah itu ada pemecahnya, jalan keluarnya ada, kita berikan contoh membaca cermat, kemudian mengidentifikasinya. Nanti secara detail akan kita bahas satu persatu. Namun di sini kita akan kita berikan contoh salah satu ataupun dari 2 langkah yang sudah masuk dari 8 langkah, ya. Kalanya kan ada kerangka kuantitatif, kualitatif dengan yang dasar ya Pak. Sudah ditentukan Pak yang mana dipakai Pak kerangka makalahnya Pak? Kerangka makalahnya ini kan contoh kerangka makalah yang di depan Bapak Ibu nih. Ya, mau kualitatif mau kuantitatif bebas. Yang penting saya umum saja. Bebas ya. Ya, bebas. Ini aja salah satu ya. Karena kalau saya berbicara tentang penelitian kualitatif dan kuantitatif, kalau kuantitatif itu penelitian yang berhubungan dengan pengolahan data menggunakan angka-angka. Tetapi kalau dia kualitatif itu adalah penelitian sejenis penelitian sosial, hanya mendeskripsikan dengan kata-kata saja. Tapi kalau dia kuantitatif itu bermain angka. Misalnya, Ibu-ibu pernah mendengar enggak penelitian tindakan kelas? Pernah Pak? Baru itu. Baru Pak, baru semester ini. Baru. Baru mendengar atau ada yang sudah pernah melakukan penelitian tindakan kelas? Baru mendengar Pak. Belum. Dia kan ada penelitian tindakan kelas, ya. Ada penelitian tindakan sekolah. Nah, ada penelitian berbentuk eksperimen. Malam dia penguploadannya terakhir. Jadi setelah itu kita tidak bisa ngupload lagi. Sedangkan yang di dalam LMS yang Ibu tulis itu waktunya sampai jam 11 malam nanti, Bu. Coba dilihat lagi, Coba dilihat. Iya. Saya lagi nyetel. Iya. Itu yang kita maksud, Bu. Kalau memang kalau Ibu udah setel, berarti syukur alhamdulillah. Itu yang kita tanyakan tadi sama Ibu. Kalau udah hari Kamis, ya alhamdulillah. Kalau belum, itu yang jadi pertanyaan buat kita semua. Sedangkan ini tadi kan sistemnya kita harus observasi dulu lapangan. Otomatis besok minimal kita udah bisa lah melaksanakan observasinya. Dan lusa insya Allah udah bisa dikumpulkan tugas kita. Itu yang jadi pertanyaan kita tadi itu, Bu. Sekian, Bu. Kalau Ibu udah setel, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Itu yang tepat. Ya, assalamualaikum. Saya ngomong dulu ya. Saya ngasih mata kuliah ini bukan sekali, berkali-kali. Saya terkadang memberinya seminggu Ibu untuk tugas, ya. Seminggu, karena membuat laporan analisis itu tidak mudah. Untuk 2-3 hari pun Ibu pasti akan kesulitan. Karena kita harus mengamati dulu lapangan, kemudian apa saja yang itu harus kita buat dalam bentuk laporan, seperti itu, ya. Jadi seperti itu. Jadi buat saya lebih mengerti dalam hal ini. Cuma saya nggak bisa toleransi. Kalau udah memang saya ultimatum, saya buat di situ tanggalnya dan tapi masih ada yang telat, dan itu akan merusak semuanya, Ibu. Paham? Terjun ke lapangan belajar di perpustakaan dan survei di lapangan
Guru mengontrol apa yang dikerjakan peserta didik dan memberi saran, pertanyaan, dan membantu merumuskan kesimpulan jika diperlukan. Yang ketiga, fase kulminasi. Setelah peserta didik bekerja di lapangan sepenuhnya, hasil kerjanya dibawa ke dalam kelas. Mereka tetap bekerja dalam kelompok. Hasil data atau informasi diolah sehingga sampai pada suatu kesimpulan. Jika memungkinkan, hasilnya dipajang di papan panel untuk menimbulkan kebanggaan dan kelompok yang dapat dilihat oleh umum. Evaluasi terhadap metode yang digunakan, yaitu cara ini lebih menitik beratkan kepada bagaimana peserta didik belajar dan bukan apa yang mereka pelajari. Maka evaluasi untuk metode ini diorientasikan kepada proses mental peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Pokok bahasan tumbuhan hijau, metode belajar yaitu metode eksperimen. Proses pembelajaran, guru mengawali pembelajaran dengan menjelaskan kepada peserta didik tentang tujuan eksperimen, alat-alat atau bahan-bahan yang diperlukan, serta arahan agar peserta didik tidak mengalami kegagalan. Selanjutnya, guru meminta peserta didik untuk membuat catatan berbeda ukurannya. Yang satu pendek dan besar, dan yang lain berbentuk kecil dan tinggi. Anak kemudian tanya apakah kedua isi gelas tersebut sama, maka mereka menjawab tetap sama, karena hanya dipindahkan saja tanpa ditambah ataupun dikurangi. Jadi ini menunjukkan anak itu punya konsep bahwa perubahan pada satu dimensi, misalkan tinggi air dalam gelas, dapat dikompensasikan dengan perubahan dari dimensi lain, yaitu lebar. Jadi hal tersebut termasuk dalam konservasi isi atau volume. Jadi anak sudah bisa memusatkan perhatian ya, pada beberapa benda ataupun kejadian. Kemudian seriasi. Seriasi ini karakteristik lain dari tahap operasional konkret. Jadi dapat mengurutkan ya istilahnya. Jadi benda dari yang besar sampai ke kecil. Kemudian pemikiran rasional. Nah, kalau dalam pemikiran rasional ini masa bagan. Konsep bentuk mulai berkembang pada usia ini, bahkan mereka akan sering mengulang-ulang bentuk. Jika mereka ingin menyampaikan sesuatu, mereka akan membuat skema atau bentuk yang lain. Sedangkan yang C, karya seni rupa anak usia 9-12 tahun, masa awal realisme. Pada rentangan usia ini, kesadaran perspektif atau linear perspektif anak telah muncul, sehingga gambarnya mulai mendekati kenyataan dengan latar yang tepat. Walaupun mereka menggambar masih berdasarkan penglihatan mereka sendiri, namun sudah mendekati kenyataan. Sedangkan yang D, ya seni anak usia sampai 14 tahun naturalistik. Pada rentang masa ini, perkembangan berpikir abstrak terus berlangsung dan pesat. Begitu pula perspektif tentang dunia terpijak pada keragaman sosialnya. Baik, komatma ya bentuknya lonjong, kemudian permukaannya antrodorsal agak mendatar. Jadi sedangkan permukaannya itu ventral agak membulat. Nah, pada bagian dorsal terdapat sepasang filamen yang fungsinya meletakkan diri pada permukaan. Jadi agar telur itu tidak tenggelam pada medium, sehingga makanya ia bisa menggeliat ke dinding-dinding botol ya untuk melihat sampai ke atas. Jadi seperti itu. Nah, pada bagian ujung interiornya itu terdapat lubang kecil yang disebut microfile ya, yaitu tempat masuknya spermatozoa. Jadi telur yang dikeluarkan dari tubuh biasanya sudah dalam tahap blastula. Jadi sehingga sebenarnya dalam waktu 24 jam telur itu akan menetas menjadi larva ya. Dan sebenarnya sangat cepat. Itu tergantung dari medium yang digunakan ya.
Nah, kemudian dalam menetas ini, jadi larva yang menetas itu akan mengalami 2 kali pergantian kulit. Nah, sehingga periode stadium yang paling aktif. Jadi lapak kemudian menjadi pupa yang melebar pada permukaan relatif kering, yaitu pada dinding botol atau pada kertas saring ya, yang seperti dijelaskan tadi. Kemudian pupa akan menetas menjadi imago atau lalat dewasa itu setelah berumur usia masuk ke 8 atau sampai 11 ya. Jadi tergantung juga pada spesies dan suhu lingkungannya. Jadi Harry adalah ayah mertua dari Jack, Marjorie adalah ibu mertua dari si Jack. Sekarang Henry. Henry adalah siapanya Harry? Harry itu Brother. grandfather, grandson kan? Grandson. Cucunya. Grandson, cucunya. Iya. Henry adalah cucunya dari Harry. Lisa adalah Ibu. Marjorie dari. Sebenarnya mudah Bu, kenapa ke bahasa Inggris Bu? Ayo siapa paham artinya Bu? Aduh, hai. Oh ya Bu, ini kalau ada di translate satu-satu Bu. Silsilah Indonesia ya, kita bingung masa. Silsilah bahasa Indonesia ya, masih bingung ya Bu ya. Ini ya Bu. Silsilah pakai bahasa Inggris lagi. Jadi kalau ada main itu Jadi 50 tambah 10, jadi 50 itu L, 10 itu X, jadi 60 adalah LX. Kemudian 70 berarti 50 tambah 10 tambah 10 yaitu LXX. Kemudian 80 berarti 50 tambah 10 tambah 10 tambah 10 atau LXXX. Nah, untuk 90 itu bukan 50 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10, tetapi 90 itu adalah 100 dikurang 10. Jadi XC, bukan LXXXX. Tetapi 90 itu adalah XC, yaitu 100 dikurang 10. Nah, untuk 99 ini 90 ditambah 9. 90-nya adalah XC, 9-nya adalah IX. Jadi 99 adalah XC IX. Nah, untuk 101 ini 100 ditambah 1 yaitu CI. Kemudian untuk 77 itu adalah 70 ditambah 7. 70-nya itu adalah LXX. Kemudian 7-nya adalah VII. Jadi 77 itu adalah LXX VII. Kemudian yang dilanjutkan dengan merumuskan masalahnya, masalah pembelajaran yang sering dihadapi, yang akan dihadapi, yang telah dihadapi. Nah, jadi dalam bentuk dibuat nanti dalam bentuk penelitian ya, masalah yang Bapak Ibu atau guru itu sudah temukan, sudah diidentifikasi, sudah dianalisis, kemudian dibuatlah dalam bentuk penelitian ya. Jadi tidak sama dengan yang telah dirumuskan seperti biasa yang tadi. Nah, kemudian harus dirumuskan lagi dalam bentuk pertanyaan, tetapi khusus untuk penelitian. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan lihat ada beberapa contoh ya dalam merumuskan masalah di halaman 3.12 yang di modul 2 dulu juga ada. Nah, tapi di modul ketiga ini lebih diperdalam lagi. Nah, di sini Bapak Ibu silakan nanti lihat ya di halaman 3.12 di modul itu ada contoh salah satu aja ya saya sebutin ya. Nah, bagaimana cara membuat
penjelasan menjadi lebih mudah dipahami, mengaktifkan siswa dan menggunakan alat peraga sehingga mampu meningkatkan prestasi siswa dalam pembelajaran IPS. Nah, ini salah satu contoh dalam merumuskan masalah. Masih banyak lagi masalah-masalah yang lain, ya. Nah, dalam merumuskan masalah, biasanya ada tujuan perbaikan, ya. Jangan sampai nanti tidak ada tujuan perbaikannya. Terlalu lama menunggu, jadi kami kelompok 8, Ibu Fatmawati, Ibu Tri Afrinda, dan saya sendiri Maulida Oktaviani akan mempresentasikan model pembelajaran terpadu atau integrated. Yang pertama, akan saya jelaskan terlebih dahulu. Lanjut, Bu. Model keterpaduan ini mempunyai arti bahwa pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda. Ibu, ada abang, ada abang. Yang berbeda tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Nah, contohnya di sini topik informasi yang semula ada dalam mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, pengetahuan alam, dan pengetahuan sosial agar tidak membuat muatan kurikulum berlebihan. Cukup diletakkan dalam mata pelajaran tertentu, misalnya pada pengetahuan alam. Selanjutnya, lanjut, Bu.